banyak riwayat yang serupa tentang hal ini. Seperti yang disebutkan Salih bin Bashir, ia berkata, "Aku pernah mimpi bertemu Atha As-Salimi tidak lama setelah ia meninggal dunia. Aku berkata kepadanya dalam mimpi itu, semoga Allah merahmatimu karena sudah sekian lama engkau selalu dirundung kesusahan di dunia." Ia menjawab, "Demi Allah, kondisi yang demikian itu, yaitu selalu dirundung kesusahan sewaktu di dunia, membuahkan kegembiraan dan kesenangan yang abadi." Aku kembali bertanya, "Di tingkatan manakah engkau berada?" Ia menjawab, "Bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah tempat yang sebaik-baiknya. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku mimpi bertemu Sufyan As-Tsauri tidak lama setelah ia meninggal dunia. Maka aku bertanya kepadanya, apa yang diperbuat Allah terhadap dirimu?" Ia menjawab, "Aku bertemu Muhammad dan pasukannya." Sakhr bin Rashid berkata, "Aku mimpi bertemu Abdullah bin Mubarak tidak lama setelah ia meninggal dunia. Aku bertanya kepadanya, bukankah engkau sudah meninggal dunia?" Ia menjawab, "Ya, aku sudah meninggal." Aku bertanya, "Apa yang diperbuat Allah terhadap dirimu?" Ia menjawab, "Allah mengampuniku dengan satu ampunan yang meliputi semua dosa." Aku bertanya, "Bagaimana dengan Sufyan As-Tsauri?" Ia menjawab, "Hebat, hebat," ungkapan sanjungan dan kekaguman. Ia bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis dari Hamad bin Zaid, dari Hisam bin Hasan, dari Yazan, dari Yaqzan bin Rashid. Ia berkata, "Marwan al-Muhallimi adalah tetanggaku. Ia seorang hakim yang gigih. Ketika meninggal dunia, aku melihat adanya sinar kegembiraan yang terpancar dari mukanya. Tidak lama setelah itu, aku mimpi bertemu dengannya, seperti mimpi yang terjadi layaknya dalam tidur. Aku bertanya, wahai Abu Abdillah, apa yang telah diperbuat Allah terhadapmu? Ia menjawab, Allah telah memasukkanku ke dalam surga. Aku bertanya, kemudian apa lagi? Ia menjawab, aku dipertemukan dengan golongan kanan. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Ia menjawab, aku dipertemukan dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku kembali bertanya, siapakah teman-teman yang engkau lihat di sana? Ia menjawab, aku melihat Hasan, Ibnu Sirin, dan Maimun bin Sia. Hamad menceritakan bahwa Hisam bin Hasan berkata bahwa ia diberitahu Ummu Abdillah, ia termasuk wanita terbaik di Basra, yang mengatakan, aku mimpi layaknya mimpi yang dialami orang yang dalam tidur. Seakan-akan aku masuk rumah yang sangat bagus, kemudian aku memasuki taman itu. Pemandangan yang sangat indah ini membuatku selalu teringat. Ketika aku sedang berada di taman, ada seorang laki-laki bersandar di sebuah dipan yang terbuat dari emas, dan di sekelilingnya banyak pelayan yang memegang berjana. Aku benar-benar terkagum melihat keindahan ini. Apalagi
ketika ada yang memberitahukan bahwa laki-laki itu adalah Marwan al-Muhallim. Seketika itu pula aku melompat ke arahnya, lalu duduk di atas dipannya. Ketika aku bangun tidur, aku melihat jenazah Marwan sedang diantar ke pemakaman lewat depan rumahku, tepat pada saat itu juga. Telah diriwayatkan dalam As-Sunnatun Nabawi secara jelas tentang ruh-ruh yang saling bertemu dan saling mengenal. Ibnu Abi Dunya berkata, Muhammad bin Abdullah bin Bazig telah menceritakan kepadaku, Fudail bin Sulaiman An-Numairi telah mengabarkan kepadaku, Yahya bin Abdurrahman bin Abu Labibah telah menceritakan kepadaku. Dari kakeknya ia berkata, ketika Bishr bin Barra bin Ma'rur meninggal dunia, tampak kegembiraan memancar dari wajah Ummu Bishr. Ia berkata, wahai Rasulullah, ia senantiasa berharap agar meninggal dunia lebih dulu dari Bani Salamah. Lalu, apakah orang-orang yang sudah meninggal itu bisa saling mengenal sehingga aku dapat mengirimkan salam untuk Bishr? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ya bisa demi diriku yang ada di genggamannya. Wahai Ummu Bishr, sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu saling mengenal sebagaimana burung-burung yang ada di pucuk pohon. Tidaklah seseorang dari Bani Salamah yang akan meninggal kecuali Ummu Bishr menemui orang itu dan berkata kepadanya, wahai fulan, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu. Orang itu menjawab, semoga kesejahteraan juga dilimpahkan kepadamu. Lalu Ummu Bishr berkata, sampaikanlah salamku kepada Bishr. Ibnu Abu Dunya menyebutkan dari hadis Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, para penghuni makam saling menunggu dan menanyakan kabar. Jika ada orang yang baru meninggal datang menemui mereka, mereka bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan fulan? Orang yang baru meninggal berkata, ia melakukan kebaikan. Mereka bertanya, apa yang telah dilakukan fulan? Orang yang baru meninggal berkata, ia melakukan kebaikan. Mereka bertanya, apa yang dilakukan fulan? Orang yang baru meninggal itu balik bertanya, apakah kalian belum mendengar kabarnya atau ia belum menemui kalian? Mereka menjawab, belum. Maka orang yang baru meninggal itu pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia telah menempuh jalan selain jalan yang kita tempuh. Salih Al-Murri berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa ruh-ruh itu bisa saling bertemu setelah meninggal dunia. Ruh-ruh yang lebih dahulu meninggal bertanya kepada ruh yang mendatangi mereka, bagaimana tempat kembalimu? Di tubuh seperti apakah dulu engkau berada? Di tubuh yang baik ataukah yang buruk? Maka ruh yang ditanya itu pun menangis dengan sekeras-kerasnya. Ubaid bin Umair berkata, jika ada orang yang meninggal dunia, ruhnya akan disambut oleh ruh-ruh yang lebih dahulu meninggal. Mereka meminta kabar darinya sebagaimana rombongan yang baru datang dari perjalanan yang dimintai kabar. Apa yang dilakukan si fulan? Apa yang dilakukan si fulan? Jika ruh itu menjawab, ia telah meninggal dunia, tetapi ruh itu tidak datang menemui mereka, mereka berkata, ia dibawa pergi ke induk neraka Jahannam. Alhamdulillah. Sa'id bin Musayyib berkata, apabila seseorang meninggal dunia,
orang tuanya atau keluarganya menyambut kedatangannya sebagaimana orang hilang atau pergi sekian lama yang disambut ketika datang. Ubaid bin Umair juga berkata, sekiranya aku putus asa untuk bisa bertemu keluargaku yang sudah meninggal dunia, aku pun jadi murung sendiri. Muawiyah bin Yahya menyebutkan dari Abdullah bin Salamah bahwa Abu Ruhm al-Masma'i telah menceritakan kepadanya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, apabila jiwa seorang mukmin dicabut, ia akan disambut orang-orang yang mendapat rahmat Allah, sebagaimana orang yang akan memberikan kabar gembira disambut di dunia. Lalu mereka berkata, lihatlah saudara kalian agar ia beristirahat karena ia dalam kesusahan. Maka mereka pun bertanya kepadanya, apa yang dilakukan Fulan dan apa yang dilakukan Fulana? Apakah Fulana sudah menikah? Jika mereka bertanya kepadanya tentang seseorang yang mati sebelumnya, lalu yang ditanya menjawab, ia sudah meninggal sebelumku. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya ia pergi ke induk neraka jahanam, induknya menjadi buruk. Begitu pula yang masuk di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Telah disebutkan sebelumnya hadis Yahya bin Bustam. Hadis Yahya bin Bustam ini, Misma telah meriwayatkan kepadaku, salah seorang kerabat Asim al-Jahdari telah meriwayatkan kepadaku. Ia berkata, aku mimpi bertemu al-Jahdari setelah 2 tahun ia meninggal dunia. Dalam mimpi itu aku bertanya, bukankah engkau sudah meninggal dunia lebih dulu? Ia menjawab, ya benar. Aku bertanya, di mana engkau berada? Ia menjawab, demi Allah, aku berada di salah satu taman surga. Aku bersama dengan sekelompok temanku, kami berkumpul pada setiap malam Jumat dan pagi harinya, lalu kami sama-sama menghadap Bakar bin Abdullah al-Muzani untuk mencari kabar tentang kalian. Aku bertanya lagi, apakah itu jasad kalian ataukah ruh kalian? Ia menjawab, sangat tidak mungkin jasad kami. Jasad telah hancur, hanya ruh-ruh yang bisa saling bertemu. Itulah kisah mengenai jawaban tentang sebuah pertanyaan, apakah ruh-ruh yang telah meninggal itu saling bertemu, saling mengunjungi atau tidak. Sekarang sudah terjawab bahwasanya ruh-ruh yang baik dan dengan ruh-ruh yang baik lagi itu akan saling bertemu, saling menyapa, saling bertanya. Namun jikalau ruh itu ruh jahat, tidak mendapatkan rahmat, di alam barzahnya dia mendapatkan jalan yang berbeda sehingga tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segerakanlah diri kita untuk selalu berbuat baik di dunia ini, menaati segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya.